Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dengan tema percepatan penurunan prevalensi stunting. Dan siaran pagi ini juga dirilai melalui 100 radio jaringan di seluruh Indonesia ya. Dan dari Aceh hingga Papua, kemudian juga melalui live streaming di YouTube channel Berita KBR serta website kbr.id. Dan bagi Anda yang mungkin ketinggalan mendengarkan pagi ini, tidak join dari awal tadi ya, silakan Anda bisa dengarkan secara lengkap nanti audio untuk siaran pagi ini melalui podcast KBR Prime.id. Baik, dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, untuk WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR. Saya sudah terhubung dengan Steven di Jakarta ya. Selamat pagi, halo Steven. Ya, pagi, halo. Ya, silakan Steven. Apa yang mau ditanyakan Steven? Iya, saya ingin bertanya, bagaimana peran seorang ayah untuk turut serta mencegah terjadinya stunting pada anak? Ya, Apakah seperti sering melakukan olahraga saja sudah cukup, atau ada hal lainnya ya? oke. Itu aja, Steven. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Steven. Nah, ini terkait dengan pola asuh ya yang sudah dibahas tadi di awal. Pola asuh yang baik tentu akan menghasilkan juga pembekalan terhadap anak-anak kita nantinya. Terkait dengan penurunan stunting ini seperti apa nih? Jawabannya dari Pak Made dan Pak Agus. Ya, Silakan. ya, makasih, Bang. Memang peran ayah ini sangat 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 tinggi ya terkait dengan terutama kesehatan keluarga atau kita berbicara soal stunting itu sendiri ya. Tentu ayah atau suami di dalam keluarga itu ya tentu harus bisa menjaga istrinya, pasangannya ya untuk mengingatkan, untuk memutuskan, terutama ya memutuskan apakah rencana kehamilan berikutnya itu juga harus diputuskan karena ayah ini kan atau suami memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan di dalam keluarga. Bahkan di salah satu budaya itu kalau nggak salah NTT ya, nanti bisa di cross check lagi. Itu memutuskan mau mengkonsumsi apapun itu juga dari ayah atau dari suami yang memutuskannya. Nah, sehingga terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan dengan anak, tentu ini sangat-sangat berkorelasi besar ya dari peran si ayah ini. Ayah memiliki tingkat keputusan yang memang sangat berpengaruh di dalam keluarga. Dan ayah juga bahkan ada slogan kita kan suami siaga ya, suami siaga. Ya harus bisa membantu mengingatkan bahkan ya memfasilitasi istrinya untuk mengecek kandungannya, mengecek kesehatannya dan sebagainya. Namun bagi yang belum menjadi ayah ini juga penting, menjadi peran yang penting terutama laki-laki ya, kita semua yang hadir ini laki-laki semua dan banyak yang nggak tahu juga ternyata. Saya dapat cerita dari Pak Hasto langsung ya bahwa beliau kan itu kan konsultan untuk Objin ya untuk SPOG beliau lah. Ya, jadi beliau menyampaikan ternyata sperma pun juga harus disiapkan sebelum masa konsepsi itu. Jadi beliau pernah kehadiran klien itu pasiennya yang memang ingin merencanakan punya anak gitu ya. Lalu ditanya aja oleh Pak Hasto, simple aja, kamu apa kerjanya gitu. Kerja ngipas sate. Nah, lalu Pak Hasto kasih tips kalau mau punya anak Anda cuti dulu dari pekerjaan mengkipas sate atau Anda pindah bagian yang menyiapkan nasi misalnya gitu. Karena ini berkaitan ya dengan mutu dari sperma yang disiapkan nanti ya. Betul, karena ketika dia mengkipas sate itu panasnya saat dia bekerja itu mempengaruhi dari kualitas sperma. Oke. Sehingga sperma itu menurut Pak Hasto itu menjadi tidak berkualitas gitu ya. Apalagi juga beliau menyentil juga bagi laki-laki yang banyak yang masih punya kebiasaan merokok nih. Nah, merokok juga membuat kualitas sperma menjadi tidak bagus. Nah, sehingga para calon-calon ayah juga selain memiliki kontribusi besar dalam memutuskan dalam keluarga nanti ya ketika dia akan menjadi ayah atau calon ayah ini dia mulai kesehatannya terus berhentilah merokok dan juga sebagainya agar nanti kualitas
anak yang akan dikandung oleh istri atau ibu gitu ya, itu bisa lebih. Akhirnya tercegahlah anak-anak stunting seperti yang kita harapkan semua. Baik. Begitu. Jadi pola asuh tidak melulu menjadi hanya urusan domestik bagi perempuan gitu ya, bagi ibunya, tapi juga ayah berperan penting. Salah satunya Betul. adalah menjaga kualitas gaya hidup, olahraga, Betul. tidak merokok, ya kan. Baik. Ya, Apalagi dengan istilah suami siaga. Nah, kalau dari Kemenak nih, saya penasaran Pak Agus, tadi kan disebutkan ya intervensi dilakukan oleh Kemenak dari jauh-jauh hari sebelum mereka menikah, bahkan saat mereka pacaran. Ini intervensinya gimana? Saya bingung Pak. Ini oke Mas Rizal. Ini yang mau saya jawab pertanyaan Stephen dulu atau Boleh, pertanyaan boleh. Mas Rizal dulu? Boleh. Nyambung sih sebenarnya, nyambung ya. Oke. Oke. Saya akan jawab pertanyaan Stephen dulu. Pertanyaan Stephen ini sudah menukik pada program yang kami lakukan di Kementerian Agama, di KUA yang sudah dilakukan. Bagaimana menjadi ayah yang baik? Kalau tadi Pak Made banyak menyampaikan dari sisi kesehatan, karena memang domain beliau itu ada di sisi kesehatan. Nah, Kementerian Agama itu pada dimensi-dimensi moral, Mas Rizal. Jadi apa sih sebetulnya yang dapat dilakukan oleh seorang suami dalam turut serta berperan memberikan kontribusi terhadap penurunan stunting? Sebetulnya simpel. Satu, kita sering merasa bahwa laki-laki itu berkuasa penuh atas istri, kan begitu Mas Rizal ya? Iya betul. Ya, itu dia. Maka relasi antara suami istri sangat harmonis manakala ini ada relasi kesetaraan. Ya kan? Harus ada relasi kesetaraan antara suami istri. Bukan kemudian suami mentang-mentang bekerja, ya kan? Pulang bekerja capek di jalan macet misalnya, udah gerah begitu, sampai di rumah pengennya langsung dilayani oleh istri. Padahal istri itu sedang mengasuh anaknya lagi rewel lah, atau misalnya dalam kondisi sakit lah. Nah, maka kalau di BKKBN ada program, ada slogan suami siaga, di Kementerian Agama yang justru ditekankan adalah bagaimana suami-suami itu bisa memanage dirinya sendiri, menganggap bahwa istri itu bukan subordinat dari seorang suami, bukan. Istri itu bukan pelayan suami, bukan. Tetapi istri adalah partner dari suami, di mana keduanya bekerja sama secara setara untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Nah, ini Mas Rizal, tadi yang saya sampaikan, pertanyaan Steven itu pertanyaan yang sudah menukik pada materi. Karena materi tentang relasi kesetaraan, dinamika keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas. Nah, ini yang paling penting nih, menyiapkan generasi yang berkualitas, itu semua materi yang diajarkan di bimbingan perkawinan. Apa itu bimbingan perkawinan? Nah, tambah lagi nih Mas Rizal tadi, gimana intervensi waktu pacaran. Ya, tapi tahan dulu Pak, sebelum menjelaskan soal program pendampingan ya, yang saya dengar soalnya baru masih anget-angetnya nih ya, program pendampingan ini baru di launching kemarin di Yogyakarta. Sebelumnya ada penelpon dari Bogor, ada Ibu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Bu Susi, apa yang mau ditanyakan? Iya, kalau saya lihat temanya ini kan soal prevalensi penurunan stunting gitu ya. Yang saya baca-baca di beberapa media gitu, kebanyakan yang mengalami stunting itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah atau ekonominya yang tidak beruntung lah katakanlah. Nah, apakah ada pemerintah membantu gitu loh perekonomian mereka agar mereka bisa membeli bahan untuk gizi-gizi yang baik ya, untuk membeli bahan pangan, sandang, ikan, ayam, sayur mayur yang baik misalnya. Karena kalau nggak dibantu, ya percuma juga gitu, woro-woro soal stunting, harus dengan gizi baik, harus makan yang baik. Nah, orang nggak mampu gitu, ya gimana caranya? Jadi yang mau saya tanyakan, apakah pemerintah membantu perekonomian juga orang-orang yang menengah ke bawah ini, agar mereka bisa membeli nutrisi yang baik. Itu aja, makasih. Ya, Terima kasih Bu Susi. Bu Susi kritis sekali ya, apalagi mungkin Bu Susi ini juga sambil antri minyak goreng kali pagi ini.
Baik. Baik, tahan dulu Bapak, jawabannya nanti bisa disampaikan setelah jeda iklan ya, karena kita harus iklan terlebih dahulu. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bertanya seperti Bu Susi, kemudian Steven lewat telepon, Anda bisa langsung hubungi kami melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181, atau Anda juga bisa melalui live chat YouTube Berita KBR serta Instagram @kbr.id. Karena untuk Anda yang live pagi hari ini memberikan pertanyaan, nanti berpeluang untuk mendapatkan masing-masing e-wallet Rp50.000. Nah, bagi yang sudah mengirimkan pertanyaan dari 3 hari yang lalu ya, melalui Instagram kbr.id, Anda juga nanti berpeluang untuk mendapatkan masing-masing Rp100.000 ya, untuk e-wallet untuk 3 orang pemenang. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.